terakhir waktu sebelum dibawa ke ICU, mama tuh 2 hari nggak bisa makan, nggak bisa minum, langsung dibawa ke ICU karena kan kita khawatir ya gitu. Nanti ke sini, Pak. Bapak dari samping, Pak, lewat, Pak. Dari sini ya. Sini ya. Iya, Ya. Lagi, Pak, terus. terus. Barang bawa. Dari keluarga silakan. Bapak di sini, Pak ya. Pak Ali mana Pak Ali? Aku Coba cariin Pak Ali Jangan dong. buka, Pak ya. Izin, Pak, ya. 3 orang, Pak ya. Ntar dulu ya, tunggu Pak Ali ya. Mana Pak Ali? Apa ya? Mana? Kasih dititipin aja, Pak. Handphone, kunci dompet dititipin keluarganya, Pak ya. Sini. Soalnya HP-nya. Pak, izin nanti yang masuk. Iya, Pak, dibuka, Pak ya. Jempolnya dipastikan dapat lagi, Pak ya. Sampai mukanya kebuka loh. Mukanya diciumkan ke itu. Diangkat loh, diangkat. Itu kayak yang depan itu ke bawah, Pak. Itu ke bawah, Pak. Ya, itu ke bawah. Bawahin. Ya terus. Bawah lagi. Terus. Kapasnya diangkat, Pak. Kapasnya angkat. Dicabut. Nempelin di terbang itu. kepala. Ini buka telapaknya. Dibuka, Pak. Itu jempol dibuka, Pak ya. Dipastikan jempol kaki dua-duanya apa ke atas, Pak ya. Nah. Ya udah gitu. Yang penting dilipat aja, ditaruh di kepalanya. Oh itu mukanya dibuka. Itu Mukanya di bawah dibuka, lagi, Pak. ditempelin ke itu. Nah, ya. Itu semuanya. Terus Ah, Pak. Dua-duanya, Pak ya. Sampai ketemu tanah. Kapasnya nggak usah ya? Mukanya. Dibuka, Pak. Dipastikan sampai nempel, Pak, jempolnya, Pak. Kapasnya buka ya. Nah, dipastikan sampai kelihatan, Pak ya. Jempolnya, Pak ya. Nah, ya gitu. Nah, itu. Nah, cukup. Dua-duanya iya. Iya udah. Izin, Pak. Dua-duanya ya. Ya, dua-duanya, Pak. Dua-duanya, Pak. Satu lagi. Pelan aja, Pak ya. Nah, gitu. Izin, Pak. Sekarang dimiring bareng, Pak ya. Pinggang bawah dari belakang, Pak. Masukin. Dimiring Biar bawah, Pak dorong. ya. Dorong. Pinggang bawah sama On, pundaknya palanya ditarik, Pak. dimasukin. Ditarik keluar, Pak. Palanya masukin. Nah, gitu lagi, Pak. Lagi, Terus, lagi, terus, lagi, terus. Pak. Lagi, Pak. Terus. Lagi, Pak. Ya. Palanya. Itu batu itu tanah. Lagi. Nah, di bantalannya. Nah, palanya duluan. Di belakang, Pak ya. Terus. Nah, palanya meleher. Lagi, Pak. Pundaknya. Pundak, pinggang. Pantatnya. Nah, Pak. Pantat. Pantat. Sayang. Iya, oma. Ibu, maaf Ibu, izin ya, munduran dulu ya. Ya. Ya, Karina. Sebelumnya kami mengucapkan kepada sekali Nani.
terakhir waktu sebelum dibawa ke ICU, mama tuh 2 hari nggak bisa makan, nggak bisa minum, langsung dibawa ke ICU karena kita khawatir ya gitu. Dibawa ke ICU seminggu ya, seminggu di ICU, terus makannya lewat makanan minumnya lewat ibu. Nah, terakhir kita memutuskan untuk bisa ngasih makan mama tuh lewat perut gitu, biar dia lebih bisa leluasa gitu makan gitu kan, karena memang udah terlalu kurus banget gitu. Jadi kita memutuskan, udah setuju mama operasi untuk masukin tulang ya. Ya memang setelah setelah pasca operasi sempat drop gitu, mungkin pasca operasi namanya juga udah umur ya, tapi alhamdulillah malamnya udah stabil lagi gitu, tapi lagi di ruang pemulihan sama drop. Terus malamnya kita dateng, alhamdulillah mama sehat lagi. Bahkan terakhir tuh Sony sempat tadi malam tuh sempat ke rumah sakit itu, kita video call semua ngasih tahu nih mama udah sehat, udah pemulihan ya, udah video call semua, mau sama cucu-cucunya, mau sama anak-anak, semua masih dada-dada, masih ngasih jempol gitu. Aku ngerasa wah alhamdulillah nih mama udah bisa pulih. Itu kata adekku, nanti kalau misalnya mama udah pindahin ke kamar dia minta bawain anak yatim. Udah, jadi aku berpikirnya kondisi mama udah bagus lah gitu. Makanya kemarin aku pulang syuting, karena udah aku nyetir sendiri dari Ciawi, udah kemalaman, aku tuh udah drop banget. Aku bilang sama adekku, kayaknya kamu nggak kuat deh kalau ke mama lagi gitu, karena nyetir dari Ciawi. Udah nggak apa-apa, pagi aja kayak Alma. Nah jam 4 atau jam 5 ya? Jam 4 adekku nelfon gitu, kayak Alma kesini. Aku udah bilang, mama kenapa nggak kesini aja? Mama ada apa? Enggak, udah kesini aja gitu. Ya memang pas aku kesana tuh udah telat gitu, mama udah lagi dicabut-cabutin semua. Ya nyesel juga sih ya aku tadi malam nggak mampir gitu, tapi jam 2 itu dia udah nggak bisa tidur katanya, dari begadang ya, ternyata bapak tuh begadang seharian. Iya, tapi kan mama juga nyuruh Erika sama Ian suruh ke kamar kan, gitu, suruh nggak boleh di sini, suruh istirahat gitu. Jadi mereka di kamar semua, di kamar satu rumah sakit, cuma mama kan di ICU-nya, mereka di rawat inap. Udah saya kabarin adikku, ya mama udah meninggal. Ya, itu yang terbaik buat mama ya. Jadi sebelumnya juga kita udah kumpul semua, mama minta dikumpulin, minta semua anak-anak mengaji. Terus pada masa itu alhamdulillah masih kesempatan untuk kita bisa ketemu, bisa ngajarin mama semua. Kalau ada kesalahan dari mama, mungkin teman-teman yang kenal mama dulu pernah ada kesalahan, mohon dimaafkan. Kalau misalnya ada sesuatu yang memang ada dari 15 tahun. Mama tuh udah 15 tahun sakit, sempat divonis 2 tahun aja, tapi alhamdulillah mama bisa ngelewatin semuanya. Aku selalu bilang mama tuh nggak sakit, tapi mama sakti, kuat banget gitu. Mama tuh orang paling kuat. Hari Jumat itu sebenarnya mama tuh udah nggak sadarin diri, hampir dipakein alat detak jantung, hampir dimasukin apa yang buat pernapasan tuh, alat buat hidupnya, alat apa namanya, oksigen, hampir mau dipakein, ventilator. Terus kita keluarga mau udah rembukan dipakai ventilator apa enggak, tapi karena mama udah nggak sadarkan diri, terus kayaknya kalau pakai ventilator mama hidup cuma pakai alat bantu aja, karena kita memutuskan enggak gitu. Terus akhirnya aku yang selama ini kayak nggak pernah ikhlas atau nggak pernah nerima mama sakit, dan dalam doa aku selalu pengen mama sembuh, panjang umur sampai 100 tahun bahkan aku ngomong. Akhirnya di hari Jumat itu karena mama nggak sadarkan diri, di situ pertama kalinya aku bilang, Ma, Sony ikhlas. Kalau yang terbaik buat mama pergi nggak apa-apa. Mulai hari ini Sony ikhlas kalau itu bisa ngemudahin mama
dan bisa ngilangin sakit mama. Semua ngomong kayak gitu satu persatu. Ikhlas sampai video call sama kakak yang di Sukabumi juga Tananda, semua udah ikhlas. Tapi nggak taunya tiba-tiba mama langsung melek. Mama melek, mama bangun lagi, mama sembuh lagi. Kita kaget, Masya Allah, tabarakallah. Berarti Allah ngasih kita kesempatan lagi untuk bisa sama mama, kita pikirnya gitu. Hari Sabtu, mama sempat sudah bicara banyak, udah ngobrol banyak, udah cerewet lagi juga. Sudah sempat tadi seperti Kak Mama bilang nanti mau bikin acara anak yatim. Terus mama bilang mama mau di rumah Kak Elma aja. Terus mama udah banyak lah apa yang mama mau. Iya kita turutin semua yang mama mau. Sampai hari Sabtu aku sama Fairuz habis aku dari dokter check up, aku ke rumah sakit. Di sana ada kakak-kakak yang lain kecuali Kak Mama Karensia belum datang. Aku malam mingguan di rumah sakit sama mama ngedate. Aku sempat bilang malam mingguan sama mama. Terus Fairuz ngasih lihat foto video cucu-cucunya mama. Terus mama ketawa-tawa. Mama kasih jempol. Disangkanya lagi video call, padahal kan cuma dikasih lihat video. Tapi mama ketawa-tawa gitu, mama senyum. Udah. Terus kita pulang. Sampai ketemu besok ya Ma. Iya. Ternyata pas aku habis sholat subuh, aku telepon. Ya harus dapat kabarin. Mama meninggalkan berapa orang anak dan berapa cucu? Mama 5. Yang pertama Revi, aku, Anda yang dari Sukabumi, ini Sony, semuanya. Atau sekarang aku tuh kayak ngerasa tiba-tiba kosong aja gitu. Dari hari Jumat aku bilang pertama aku ikhlas aja. Aku sendiri nggak pernah menyangka kalau kata-kata itu harus keluar dari mulut aku. Selama ini hampir setiap harinya, ini bukannya aku lihat, tapi hampir setiap harinya selama subuh aku selalu sedekah atas nama mama supaya mama subuh panjang umurnya. Dan mama ngelewatin itu 2 tahun yang harusnya vonis dokter, mama bisa ngelewatin itu gitu. Terus mama ngejalanin sakitnya, cuma kelamaan aku mikir kok mama kok sakit gitu ya. Aku makanya sempat bilang apa egoisnya aku aja sebagai anak yang pengen anak mamaku panjang umur, tapi sebenarnya mama udah gak kuat gitu. Makanya pas akhirnya keluarlah kata-kata Sony kelas hari Jumat itu, aku sendiri gak pernah nyangka ngomong kayak gitu, tapi ternyata itu mungkin melegakan mama gitu. Ya kita gak pernah tahu takdir, ya Allah yang tahu kapan waktu diambil, kapan harus sembuh gitu. Cuma kayak sekarang aku merasa kayak ada yang hilang aja gitu. Kayak sebagian dari diri aku ada yang hilang aja gitu. Mama tuh aku umur segini aja tuh masih ngingetin aku sholat loh. Masih ngingetin jangan lupa silaturahmi. Terus anak-anak jangan lupa, terus jangan lupa nabung. Tiap hari teleponan. Aku setiap habis syuting subuh-subuh pulang pasti ke rumah mama dulu, nemenin mama sarapan. Tapi kayak sekarang nggak mungkin bisa ngelakuin itu lagi. Sekarang teleponan juga nggak bisa, aku juga nggak bisa. Sekarang rumahnya udah beda, mama di sini. Mungkin aku akan sering kesini. Ini yang terbaik buat mama. Insya Allah kan mama punya anak-anaknya. Tinggal doain mama, cucu-cucunya insya Allah nanti amin bisa jadi hafizul Quran, hafizul Quran bisa bukain mama bahwa mama masuk ke surganya Allah nanti insya Allah. Kalau kita sama-sama kuatin iman takwa kita, ketemu lagi di surganya Allah. Ini sekarang memang saat paling berat karena sampai sekarang aku di sini menghargai teman-teman karena terima kasih sudah datang. Sebenarnya aku nggak kuat untuk ngomong kayak gini, makanya waktu teman-teman ngubungin waktu mama sakit aku nggak pernah mau karena aku nggak pernah bisa bahas mama gitu. Itu satu hal paling berat dalam hidup aku. Satu hal yang paling aku takutin di dunia ini adalah ketika mama aku meninggal. Dan sekarang itu kejadian. Sampai aku pernah bilang, aku lagi sakit, mama aku sakit, ya Allah apakah hidup harus sesakit ini? Aku sempat ngomong gitu sama Allah. Dan ternyata aku salah gitu. Ya kita cuma manusia ya yang nggak bisa apa-apa dan nggak tahu apa-apa dan nggak tahu kapan ini semua bisa terjadi. Tapi ini harus dilewatin. Mungkin aku istighfar, aku minta maaf sama Allah, aku pernah ngomong kayak gitu juga. Tapi
orang nggak ada yang pernah kuat dan nggak akan pernah rela kehilangan. Sakit aku ini sama dokter nggak boleh terlalu mikir ya Pak, nggak boleh terlalu banyak pikiran, nanti Bapak bisa sakit lagi gini lagi. Cuma manusia mana yang bisa nggak mikirin orang tuanya yang lagi sakit. Jadi kemarin tuh aku sempet drop banget lagi, supaya aku sakit banget lagi, aku makanya ke dokter lagi. Pak nggak boleh mikir, dok saya nggak bisa nggak mikir, orang tua saya lagi keadaan kritis. Ya akhirnya sekarang kejadiannya, mungkin ini yang terbaik, mungkin ini pembelajaran buat kita sih. Bahwa ini akan terjadi, tapi nggak ada yang siap untuk itu kalau ditanya. Apa nih dengan melawan rasa sakit Kak? Sama-sama berjuang sama mama. Semua ngerasain sakitnya kok, semua ngerasain perjuangan sama mama. Cuma bisa doa Mbak, apalagi yang bisa kita lakuin. Mama udah gak kuat di kemo, mama udah gak kuat di sinar, badannya sudah tidak kuat sama sekali. Dokter bilang ini sudah stadium akhir, sudah tinggal disenengin aja orang tuanya. Apalagi yang bisa kita lakuin, disenengin. Aku sempat nanya sama Ustadz, kok aku ngerasa ya kalau mama aku gak lama, apa yang harus aku lakuin? Saya cuma bilang berbakti, temenin mama. Itu yang aku lakuin makanya setiap saat aku selalu temenin. Sebisa mungkin aku datang, sebisa mungkin video call, itu juga yang dilakuin sama anak-anaknya yang lain gitu. Gak bisa apa-apa lagi, kita cuma bisa doa sama berbakti aja. Yang penting kita sudah berusaha yang terbaik gitu untuk mama gitu. Paling nggak kita sudah fight selama ini untuk mama. Paling nggak kita nemenin mama sampai hari akhirnya. Paling nggak mama udah gak sakit lagi sekarang. Masih ada Sosok sesuatu seperti yang apa sih Mama, disampaikan Mas Ani? yang tidak belum Mama sosok seperti sama apa? orang tua. Ya itu aja, kita punya ini apa, mau ini anak yatim ya. Iya, katanya kalau dia mau pulang, mau hotel, Nanti bawa anak bawa yatim anak ya. yatim, pengajian. Ternyata kita nggak nyangka kalau pulang seperti ini. Kita pikir tuh pulangnya udah sehat gitu, nanti keluar dari rumah sakit udah sehat mau panggil anak yatim. Ya, ternyata Allah berkehendak lain. Ya, mama cuman pengen apa yang pernah mama kerjakan ke teman-temannya, bersosialisasi ke anak yatim itu minta diteruskan. Kemudian waktu itu ditunjukkan ke saya, insya Allah saya bilang amanah gitu, karena mama mau itu apa silaturahmi dia dengan teman-teman yang lain, perjuangannya dari nol membangun organisasi sendiri Garuda itu pengen jangan sampai putus dia terhadap mama saya, sampai dia sempet-sempetin siapa ya penerus saya, akhirnya yang ditunjuk saya, insya Allah saya bilang amanah mah kalau memang maunya begitu, karena kan silaturahmi itu mama jangan putus dengan grup-grup mama yang udah mama bangun dari 15 tahun, ya insya Allah Almarhumah sosok seperti apa sih di mata Medan? Mama tuh perempuan paling kuat yang pernah aku lihat. Dia tuh kayak sakti banget. Sakitnya dia itu sakit banget tau, sakit tubuhnya tuh sakit setiap hari tuh, tangannya tuh sampai tangan kanannya sudah nggak bisa bergerak lagi, dan tiap hari tuh harus ngerasain sakit. Tapi selama 15 tahun mama kuat jalanin itu gitu. sampai saya bilang sakitnya kayak apa sih Ma? Kayak apa sih sakitnya? Kayak digigit anjing sakitnya, sakit kayak digobet gitu, gigit anjing. Masya Allah aku sampai bilang gitu, Mama kenapa bisa kuat kayak gini? Ya Allah sampai bilang hebat banget Mama bisa nahan gitu sampai 15 tahun kayak gitu, nahan sakit kayak gini. Itu yang kita nggak rasain, kita aja digigit kucing sakit, dia bilang ini lebih dari anjing sakitnya katanya kayak gitu sakit dibilang. Cuman dia nggak pernah raung-raung, sakit itu cuma ditahan sendiri gitu, dipendam sendiri gitu, cuman adu gitu doang. Saya nggak bisa bilang apa lagi, cuma Mama ya cuma waktu terakhir pas ketemu kemarin di ICU yang habis operasi itu sempat saya ngeliat matanya Mama, dia manggil saya, dia cuma teriak sakit, langsung saya panggil sus ini pakai penawar sakit, saya bilang ini Mama sakit banget pas habis operasi. Habis di situ udah mulai kayak apa masuk ICU gitu pas sakit. Tapi ngeliat meninggalnya Mama Tadi senyum, alhamdulillah ya Allah bersih, kakinya bersih on, putih, mukanya bersih putih, senyum, dia senyum kayak orang tidur. Ya Allah, kayak ya damai. Kalau yang selama ini ngeliat muka Mama yang kesakitan, sekarang baru senyum. tadi Mama senyum. Ya damai, nggak ngerasain Bahagia sakit, banget. bahagia. Di malam sih aku ngerasa terus pulang syuting
aku bilang sama orang lokasi gini, besok aku boleh libur nggak? Kenapa? Aku pengen libur aja karena besok tuh aku lagi banyak urusan, aku bilang gitu. Nanti kita lihat ya Mbak, bisa atau enggak. Ya walaupun kamu calling aku tetap nggak dateng. Aku nggak tahu ngomong gitu dari malam. Nah pas habis dari pulang syuting di Ciawi, aku nyetir mobil ke tempat Rensi, ambil baju Mbak mau dianterin ke rumah sakit. Aku juga ngantuk banget, takut akunya tuh aku kecelakaan, aku akhirnya pulang gitu kan. Nah, sampai di rumah pulang tidur, tadi malam tuh aku mimpi dicabut nyawa, sampai aku tuh bangun gitu. Aku pikir aku udah di dunia lain gitu kan, bener-bener yang dikagetin gitu loh, bener-bener yang kayak akunya yang mati gitu. Terus nggak lama aku sempat tidur lagi kan, kira-kira setengah jam apa 1 jam, adikku telepon, Kak Elma kesini. Kenapa? Iya kesini aja dulu. Nggak tahu mama kenapa dulu, pokoknya kesini aja dulu. Nah, di situ udah feeling gitu. Tadi malam tuh aku udah difirasatin tuh aku yang ngerasain kayak aku yang meninggal gitu tadi malam. Semacam kayak ikatan batin gitu kan Kak Elma? Iya, aku pikir aku tuh mimpi aku tuh dicabut nyawa gitu, sampai aku tuh bangun gitu. Aku tuh deg-degan sampai ya Allah, aku mau mati. Aku tuh gak kepikir mama, sama sekali gak kepikir mama. Terus aku tidur lagi, ya itu setengah jam kemudian adikku telepon suruh ke rumah sakit. Udah sampai rumah sakit, mama udah cabut-cabutin selang-selangnya gitu. Aku juga mau ngabarin Sony, nggak tega gitu, takut dia tuh shock gitu kan. Ya udah aku nikmatin sama mama aja dulu di rumah sakit. Ternyata Sony yang ngabarin dia. Aku nggak tega gitu, takut Sony mana gitu kan. Udah aku di rumah sakit aja dulu. Aku telepon gitu kan. Adekku yang di Sukabumi udah aku. Tapi dari beberapa hari lalu setelah hari Jumat itu aku emang udah prepare baju sih, tas. Setelah kejadian hari Jumat aku dipanggil mama nggak sadarkan diri, itu mulai perasaan aku nggak enak. Jadi aku udah naruh baju di tas, udah naruh perlengkapan di tas, apa-apa di tas, buat kalau terjadi sesuatu aku tinggal bawa. Dan akhirnya saat waktu itu datang, ya udah siap datang. Dan apa yang udah aku siapin nggak tahu ya, memang semua punya firasatnya masing-masing, punya rasanya masing-masing, karena hubungan kita yang terlalu kuat. Pasti semua orang juga pasti akan ngerasain gitu sih. Ada momen yang nggak terlupakan nggak sama-sama? Oh banyak. Ini kalau dibilang banyak banget ya. Ini belum ada apa-apa ya, mungkin nanti akan terkenang setelah kita pulang sampai rumah sebenarnya. Pasti, karena di grup kita itu selalu yang posting mama, ngingetin apa mama yang selalu. Kadang-kadang kalau anaknya lagi ngejawab, mama aja yang asik ngegrup itu, yang terus bacaan doa-doa, inget-inget kematian, itu selalu mama yang kirim-kirim ke grup ya. Makanya nanti ya Allah kalau grup ini sepi itu biasanya mama yang bikin rame di grup itu. Mungkin ya kehilangannya itu, karena mama suka selalu apa-apa di-share ke grup. Ini belum seberapa ya. Belum seberapa banyak lagi nanti ya. pas pulang mungkin baru berasa. Rumahnya. Dan kayak kita masih di sini kan. Hari-hari kita sama mama. Di rumah nih Rika yang sama mama kan tiap hari, ya mungkin gak kuat juga karena semua kan di rumah mama semua itu kita. Rumah Sony juga sering datang, rumah Elma sering keliling, tempat saya lagi, semuanya dikelilingin sama mama. Itu yang bikin kita nanti nggak ada lagi orang tua yang nyampirin kita lagi. Oke, terakhir mungkin ucapan belasungkawa pada Andi Tolan, menyampaikan apa sih untuk permintaan maaf dan sesuatu. Ucapan doa untuk mama. Doa untuk mama, ya udah gak sakit lagi, mama ditempatkan di tempat yang baik, Allah udah sayang sama mama udah gak sakit lagi. Kita doakan selalu untuk mama setiap sholat, itu yang seperti mama mau ke anak-anaknya, silaturahmi, kakak beradik saling membantu. Mama yang selalu mengingatkan jangan lupa sholat ketika semua, insya Allah mah semua kita laksanakan apa yang keinginan mama cuma minta sama saya setiap sholat dibacain doa untuk dia, rajin ke kuburannya, katanya mama ngomong gitu.